Ibu, Bapak-bapak, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Saya di sini akan melakukan penyuluhan terkait gulma dan cara penyemprotan terhadap apa namanya? Terhadap gulma di lahan sawitan. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai kenapa sih gulma ini harus disemprot dan dibasmi dari lahan sawit. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, gulma ini sebenarnya adalah musuh daripada sawitan ini karena memang gulma ini dapat mengambil unsur hara yang nantinya bisa membuat buah sawit berkembang dan juga bisa menutup daripada cahaya matahari untuk masuk ke dalam pohon sawit gitu. Oke, pertama saya jelaskan. Nah, ini termasuk gulma jenis pohon ya Bu ya, kayuan. Ciri-cirinya yaitu batangnya ini dia keras ya. Nah, di batang keras bisa dipotek ya Bu ya. Ya. Ini termasuk kayu-kayuan. Termasuknya ada kayu-kayu yang bisa kita temukan. Lalu ada juga ini apa namanya? Apa namanya? Oh, cabai-cabean. Oke. Untuk yang kedua ini ada pakisan ya Ibu ya. Pakisan ini ciri-cirinya itu daunnya lebar ya. Nah, ini jenis jenis hama yang memang agak kuat sehingga memerlukan racun yang memang agak beda dari yang lain. Ini tuh bisa mati kalau misalkan dari akarnya mati. Tapi kalau misalkan hanya atasnya yang mati, dia akan tumbuh kembali. Karena dia punya bonggol di bawahnya. Yang ketiga ini ada rumput liar ya Bu ya. Rumput liar bisa kita jumpai di bawah pohon sawit maupun di area-area piringan mati. Nah, ini digunakan lagi. Rumput ini biasanya dia mengambil unsur hara dari pohon sawit karena dia berada di bawah pohon sawit. Yang diutamakan untuk penyemprotannya itu ini biasanya di dalam piringan pohon sawit ya Bu ya. Karena piringan itu biasanya digunakan untuk menyimpan pupuk daripada pohon sawit tersebut. Nah, yang keempat ini ada perumpungan ya Bu ya. Perumpung ini cukup kuat juga, dia tahan lama dan kuat dari racun-racun yang lain. Karena sifatnya itu dia licin ya, ada lapisan lilinnya sehingga untuk racun biasa dia pasti ke bawah lagi dan gak akan menempel. Nah, ini ciri-cirinya yaitu ketika dipotek dia ada rongga di dalamnya, ada ruang ya, ada udaranya seperti itu. Baik Bu, saya lanjutkan ya. Terkait penyemprotan, boleh saya pinjam satu capnya nggak? Boleh ya. Nah, terkait cap untuk efektivitas dalam penyemprotannya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Nah, ini dalam sebelum melaksanakan sebelum melakukan penyemprotan, pastikan dulu kita cek nozzle-nya ya. Spuyernya nozzle ini kan namanya kalau bahasa Indonesianya. Bisa dicek, diputar dan diputar sesuai ukuran. Jangan lupa juga untuk disemprotkan terlebih dahulu. Takutnya di sini ada penyumbatan atau nanti kan bisa menghalangi pas kita saat melakukan penyemprotan. Selain itu, jangan lupa juga ketika kita mengganti racun yang awalnya misalkan untuk paraquat diganti untuk misalkan pohon rumput-rumputan, jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu. Karena ada saringannya juga kan. Jangan lupa untuk disimpan saringan. Nah, biasanya dari satu cap ini kan isinya 15 liter kan. Ini tuh dalam racunnya biasanya digunakan 100 sampai 200 ml racun ya Bu ya. Ini untuk pelaksanaannya. Untuk teknik penyemprotannya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Ini bisa digunakan dengan teknik. Coba ini kan ada lahan sawit kan. Lahan sawit kita bisa berlipat seperti huruf angka 8. Sini zigzag angka 8, muterin. Itu untuk rumputan karena piringannya kan yang disemprot. Untuk pakisannya kita bisa ambil kiri kanan karena ya gawang matnya juga kita semprot, jadi kita bisa ambil kiri kanan aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Untuk efektivitasnya juga pastikan setiap semprotan yang kita semprot kepada gulma, pastikan juga terlihat basah. Dan pastikan cuaca ini nggak mendung, tanah juga pastikan nggak basah juga. Karena ketika tanah basah,
penerapan racunnya itu kurang efektif. Juga ketika hujan, racunnya malah tumbuh ke bawah, turun ke bawah. Oke. Udah, Bi. Itu apa ada yang ditanyakan? Terkait gulma, terkait penyemprotan, terkait tekniknya, terkait juga racunnya gitu. Ada lah. Ya, Ini Pak, kalau nyemprot pakisan itu, misal kita kan mau apa ditembak itu, mau ditembak, nah itu tuh mati apa enggak gulmanya itu aman kita tembak itu? Tembak. Ini spuyernya dijauhkan, jarak jauh maksudnya. Jarak jauh. Nah, memang untuk pakisan ini ya, kita tuh bisa laksanakan dalam jarak 1 hingga 5 meter. Jadi seperti ini ya. Dan untuk teknik menembak itu karena memang dia kan satu arah kan, muncrat kan otomatis. Nah itu nggak menyebar, otomatis ya baik untuk disebarkan saja. Karena memang nggak kena semuanya kan nantinya, nanti nggak terbakar lagi. Cukup nggak Bu? Cukup. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup. Iya siang ayo. Oh siang, ada siang ini. Pura. Apa? Nanya aja. Tanya apa? Pas punya rusak gitu. Oh iya, untuk spuyer yang lain mungkin nanti ada jenisnya yang lainnya. Kalau memang untuk pakisan itu modelnya seperti kipas. Itu seperti kipas ya. Untuk sekarang untuk teknik cepatnya kayak berperumpung itu ada yang seperti apa ya namanya? Kayak menyebar tapi nggak terlalu menyebar. Untuk rumput diusahakan yang jadi embun itu loh. Cukup nggak? Baik, kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Untuk itu saya tutup dengan sebenarnya Bapak ada arahan nggak? Cukup. Oke. Saya tutup dengan doa cukup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemak sebulan. 4 hari salah. Pukul menang. Pak, Nopi ini punya kau dah? 2 pokok yang Saringan ini. punya aku itu tuh, Bi. Yang warna hitam nah. Iya toh. Ini aneh.